Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Hari ini di pertemuannya ke-12 ya. Kita melanjutkan kembali untuk mata kuliah KMP Lanjut 1 ini. Dan yang hari ini saya ingin menyampaikan tentang virtual care Bapak Ibu. Jadi pelayanan kesehatan dengan metode virtual, jadi dengan jarak jauh seperti itu ya. Ini konsep yang ke-12 setelah kita belajar banyak hal dari pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan yang ke sekarang. Baik, ini saya punya tiga objektif. Yang pertama adalah mampu mendeskripsikan konsep dari virtual care. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan atau implementasi ya virtual care di layanan penyakit kronis. Kemudian yang berikutnya adalah tentang virtual care atau penggunanya dalam daily nursing practice seperti itu. Seperti biasa, saya ini menyampaikan tentang basic konsepnya dulu, kemudian tujuan virtual care, kemudian tentang beberapa kondisi pasien yang memang masuk inklusi untuk pemberian layanan virtual care, kemudian peran perawat dan juga hambatan dan juga solusi, serta beberapa contoh virtual care di layanan kesehatan. Dan kemarin saya juga membuat satu ini Bapak Ibu, aplikasi untuk pasien-pasien diabetes yang ada di puskesmas di Prolanis seperti itu. Dan eh, saya berikan nama Kelingan Diabetes Care ya kayak gitu, karena untuk mengingatkan pasien-pasien DM yang seringkali lupa ketika jadwalnya untuk minum obat atau mungkin ketika untuk kontrol ke rumah sakit seperti itu. Karena beberapa waktu lalu kita survei ke sebuah puskesmas yang ada di Magelang sini, dan di antara keluhan dari pasien adalah dia sering lupa ketika jadwal minum obat, sehingga itu menjadi satu problem statement bagi saya untuk mengembangkan satu aplikasi yang dia berfungsi untuk reminding dari pasien ya, yang dia lupa ketika jadwal uh, apa namanya minum obat atau mungkin dia aktivitas fisik dan sebagainya. Baik, nanti akan saya sampaikan untuk aplikasinya, dan dia basisnya adalah Android, dan ini sedang kita kembangkan ke arah website, jadi nanti biar bisa digunakan di beberapa komputer seperti itu nih. Baik Bapak Ibu, ini beberapa konsep dasar dari virtual care. Jadi secara prinsip dasar adalah perawat ini dia punya peran yang sangat penting dalam layanan kesehatan gitu ya. Jadi dalam satu rumah sakit itu hampir sebagian besar adalah para perawat yang ada di sana ya. Di antara bisa dikatakan nyawa rumah sakit tergantung dari para kemampuan perawat yang ada di sebuah rumah sakit itu ya, sehingga dia punya peran yang sangat signifikan ketika ada di pasien gitu ya, entah di bangsal atau di ruang operasi atau di IGD atau mungkin di tempat yang lainnya. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting bahwa profesi kita yang profesi yang benar-benar signifikan pengaruhnya ya di beberapa layanan kesehatan atau hampir di semua layanan kesehatan gitu. Jadi klinik, kemudian hospital, kemudian macam-macam itu dia pasti ada perawatnya, dan itu profesi yang sangat dominan yang ada di layanan kesehatan, sehingga memang satu hal yang sangat bagus kita punya satu kompetensi ya yang khusus yang mungkin itu bisa meningkatkan layanan kesehatan yang ada di tempat kita bekerja kayak gitu. Nah, eh, secara garis besar ini perawat punya peran yang sangat banyak Bapak Ibu. Jadi ada banyak sekali peran perawat yang ada di banyak referensi. Dan ini saya mengambilnya dari referensi tahun 2023 atau 2023 ya, tentang telenursing Bapak Ibu semuanya. Dan disampaikan di paper ini bahwa perawat dia punya peran yang cukup lumayan banyak. Jadi dari recording rekam medis, kemudian layanan koordinasi dengan nakes yang lain, kemudian memberikan medikasi dan sebagainya. Jadi ini beberapa bentuk layanan perawatan yang mungkin Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan setiap hari ya. Jadi ini pekerjaan sehari-hari yang ini menjadi satu hal yang rutinitas gitu ya, karena memang ada di klinik dan memang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang itu skopnya adalah skop dari perawat, dan itu akan meningkatkan ini yang kesehatan yang ada di sebuah rumah sakit seperti itu. Dan ini bisa dilaksanakan secara langsung dengan pasien gitu ya, karena sekarang nah, konsepnya sudah berpindah dari yang dulu di pas semasa pandemi, dari yang ada pembatasan, kemudian sekarang sudah diperbolehkan untuk langsung ke pasien seperti itu ya. Nah, disampaikan juga
di Lama paper nggak ini bahwa ada satu korelasi antara terus gak ono sik intervensi nanggep keperawatan nangis, dengan malah nangis kaya nggih, ngono. Bu Riani dari di off dulu. Kemarin enggak marah wangi ngerti yo. Nggih, gitu sudah. Baik, jadi ada apa namanya? Ada korelasi antara nursing intervensi yang kita berikan dengan apa rata-rata healing atau penyembuhan yang ada di sebuah hospital. Jadi ketika sebuah intervensi keperawatan itu dia diberikan secara SOP, kemudian dia sudah ada durasi yang ditentukan, kemudian ada apa namanya tindakan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan apa yang ada di penelitian, itu saya yakin akan meningkatkan waktu penyembuhan dari si pasien ini tadi ya. Sehingga ketika pasien dia sembuh, maka di sini akan ada satu kepuasan sendiri bagi para perawat ketika memberikan pelayanan kepada pasien-pasien seperti itu ya. Kemudian hospital stay, kemudian level of stress ini juga akan berkurang ketika perawat dia punya kemampuan kompetensi yang bagus kepada pasien-pasien yang ada di rumah sakit gitu ya. Dan tidak lepas daripada keluarga Bapak Ibu. Jadi ini sudah sering kita ulang-ulang bahwa memang keluarga tidak bisa lepas ya ketika kita memberikan satu asuhan perawatan. Jadi ketika kita memberikan satu tindakan atau mengkaji pasien atau mungkin medikasi atau mungkin memperbaiki infus gitu ya, keluarga kita libatkan ya, kita ajak komunikasi, kita sampaikan alasannya kenapa kita ganti infus, kenapa kita mengganti perban dan sebagainya, sehingga dengan hal itu kita sekalian edukasi dengan keluarga pasien gitu ya. Beberapa teman-teman mahasiswa yang baru lulus itu seringkali mereka fokusnya pada pasien saja, mereka belum apa namanya, belum sampai melibatkan ke keluarga. Padahal ini hal yang sangat penting sehingga ketika mereka kerja sudah sebulan 2 bulan sudah paham bagaimana alur pekerjaan di Bangsal atau di IGD sehingga mereka sudah bisa meningkatkan kompetensi komunikasi dengan keluarga yang ada di rumah sakit seperti itu ya. Dan ini memang di keperawatan sudah banyak dibahas ya konsep-konsep yang berkaitan dengan pasien center care atau mungkin family center care ini sudah banyak dibahas di banyak teori atau mungkin publikasi sehingga memang ketika ada pasien ya berarti memang keluarganya memang dilibatkan ya. Minimal dari caregiver ada yang bertanggung jawab dari apa namanya dari pasien yang ada di rumah sakit kayak gitu ya. Nah, seperti intinya ketika apa tindakan perawatan diberikan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan kondisi pasien, yang insya Allah akan ada satu perbaikan atau apa healing rate-nya, kemudian hospital stay-nya, kemudian level stresnya dia juga akan berkurang gitu ya. Tapi ada beberapa kondisi di mana memang ada faktor yang memang itu ada yang menghambat dari implementasi tindakan perawatan di bangsal gitu ya dan sebagainya. Jadi ini yang masih menjadi satu perbincangan di apa di banyak aplikasi seperti itu sebenarnya. Intinya perawat memang punya peran yang sangat signifikan. Kenapa signifikan? Karena mereka dominan ada di apa pelayanan kesehatan di mana saja gitu ya, di rumah sakit tipe yang apa saja itu mayoritas adalah para perawat sehingga memang kita butuh meningkatkan kompetensi gitu ya Bapak Ibu semuanya dari kompetensi yang paling basic sampai dengan yang paling advance sehingga nanti pasien dia merasa satisfied ketika kita berikan layanan kesehatan yang ada di sebuah rumah sakit tadi gitu ya. Jadi dari teaching kemudian macam-macam yang bisa kita sampaikan kepada pasien. Kuncinya adalah komunikasi biasanya. Jadi komunikasi yang apa yang bagus kepada pasien, komunikasi yang memberikan satu dampak atau efek yang ke psikologis pasien itu yang diharapkan dari pasien dan keluarganya gitu ya. Baik, yang berikutnya. Oke. Jadi efektif komunikasi ini menjadi bagian yang penting di layanan kesehatan, Bapak Ibu semuanya, termasuk juga para perawat. Karena memang aktivitas perawat di hospital adalah dengan komunikasi. Jadi hampir sebagian besar aktivitas kita yang ada di mana di Bangsal itu ya komunikasi dengan apa dengan pasien, dengan nakes dan sebagainya gitu ya. Karena ketika kita mengkaji, ketika kita merumuskan diagnosa, kita memberikan implementasi atau intervensi kepada pasien yaitu dengan komunikasi ya, dengan komunikasi. Karena kalau tiba-tiba kita ke pasien tanpa ada komunikasi, tiba-tiba mengkaji itu kan juga kurang luas ya, dipandang kurang luas dan itu apa namanya kurang pas ya dengan SOP yang ada di sebuah hospital sehingga punya komunikasi yang efektif itu menjadi kunci dalam keberhasilan apa namanya nursing care yang ada di sebuah rumah sakit seperti itu ya. Dan keberhasilan itu bisa dilihat dari outcome yang apa namanya yang ada pada si pasien tadi gitu ya.
Dan kita sebenarnya sudah pernah membahas tentang outcome apa saja dari ada physical, ada apa namanya non physical itu sudah pernah kita sampaikan terkait outcome dari pasien-pasien seperti itu. Intinya di sini komunikasi menjadi apa fondasi dari tindakan keperawatan. Jadi hampir semua nursing care itu melibatkan komunikasi sehingga memang kuncinya di situ sebenarnya. Sekalipun kita pernah pakai masker beberapa tahun ketika di bangsal gitu ya tetap kita menggunakan komunikasi yang bagus pada pasien-pasien kita gitu ya. Jadi memang itu kadang menjadi barir atau hambatan komunikasi ketika kita menggunakan masker ya kadang nggak jelas atau mungkin pasien jadi apa kurang kadang butuh intonasi suara yang agak keras seperti itu menjadi satu hal yang terkadang dilakukan ya di sebagian layanan kesehatan gitu ya. Kadang sebagian teman perawat itu mereka sedikit meninggikan suara kepada pasien-pasien ketika menggunakan masker gitu ya. Karena kalau tidak keras suaranya nanti dia tidak dengar dengan komunikasi kita ya, nanti nggak dengar dan bisa menerima apa yang kita sampaikan, nanti pengkajian juga tidak akan maksimal ketika tidak ada komunikasi. Sehingga itu menjadi hal yang apa terkadang diperlukan ya, sekalipun kita sedikit meninggikan suara kepada pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit gitu ya. Itu hal yang tidak masalah ketika memang itu dibutuhkan ya, gitu ya. Tapi ketika kita cukup dengan intonasi suara yang pelan itu ya, itu yang diharapkan oleh pasien-pasien kita seperti itu ya. Jadi intinya di sini ada komunikasi ya gitu. Komunikasi hal yang sangat penting bagi apa namanya perawat ketika mereka praktek yang ada di rumah sakit gitu ya. Nah, komunikasi ini sebenarnya menjadi satu poin yang juga penting ketika ada apa ketika perawat itu dia menggunakan teknologi dalam kesehatan seperti itu. Nah, sekarang sudah banyak teknologi yang itu memang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan itu jenisnya macam-macam Bapak Ibu semuanya ya dari WhatsApp atau mungkin juga berbasis Android atau mungkin yang lain sebagainya. Sehingga itu bagian dari komunikasi seperti itu ya, bagian dari komunikasi. Makanya ketika perawat itu dia sudah punya komunikasi yang bagus ya komunikasi verbal dengan pasien yang sudah bagus itu ya nanti harapannya bisa di apa namanya konsistenkan dijaga seperti itu ketika sudah mulai menggunakan teknologi seperti itu ya teknologi informasi yang itu memang bisa mentransfer informasi tanpa kita harus ketemu langsung dengan pasien seperti itu. Nah sekarang sudah mulai banyak dikembangkan itu dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang itu yang menggunakan apa namanya Android yang dia sifatnya adalah virtual care ya jadi tidak harus ketemu langsung dengan pasien kadang cukup dengan video call atau mungkin dengan chatting atau mungkin yang lain sebagainya gitu ya dan itu memang sudah banyak berkembang ketika pandemi kemarin jadi ketika pandemi itu banyak para peneliti yang mereka membuat inovasi yang macam-macam untuk memberikan layanan yang bagus pada pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang ada di puskesmas atau mungkin yang lain sebagainya seperti itu. Karena ini bentuk dari proteksi dari infeksi dan sebagainya, gitu ya. Jadi memang fungsi dari apa virtual care itu ya kadang untuk mencegah infeksi karena ketika apa namanya kontak langsung dengan pasien-pasien yang dia high risk gitu dan apa namanya menggunakan APD yang mungkin kurang atau mungkin kurang maksimal nanti bisa memberikan efek yang kurang bagus misalkan infeksi dan sebagainya gitu ya. Makanya di sini penggunaan telehealth menjadi satu apa metode yang sangat efektif ketika memberikan layanan kesehatan dalam kondisi tertentu seperti itu. Jadi telehealth ini tidak selalu digunakan, tidak setiap saat digunakan, tapi dalam kondisi tertentu. Ya, gitu. Jadi misalnya memungkinkan memberikan layanan kesehatan yang langsung, itu akan lebih bagus daripada menggunakan yang telehealth seperti itu. Tapi ada kondisi yang memang kita butuh menggunakan telehealth, misalnya gitu ya, dalam kondisi tertentu. Nah, ini yang nanti akan kita sampaikan ya di mata kuliah ini seperti itu. Nah, kuncinya adalah pada komunikasi sebenarnya. Ketika seorang perawat dia punya komunikasi yang bagus ya kepada pasien, kepada rekan kerjanya, maka itu ya hal yang modal yang memang harus dijaga gitu ya Bapak Ibu semuanya. Sehingga sekarang itu tidak ada lagi komplain ada perawat yang galak gitu ya. Kalau dulu sempat ada beberapa penunggu pasien atau mungkin caregiver yang bilang perawatnya galak dan sebagainya. Tapi sekarang sudah apa namanya harapannya sudah tidak ada ya perawat yang apa yang galak yang ketus itu sudah tidak ada harapannya seperti itu. Nah ini bisa diperbaiki dengan komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik kepada pasien-pasien dan keluarga yang ada di apa namanya yang ada di rumah sakit seperti itu. Nah, nah ini kemudian telehealth technology allow nurse and other health practitioner to expand their care for patient wherever they are. Jadi ketika kita menggunakan
teknologi itu harapannya kita bisa memberikan layanan kesehatan dimanapun kita berada. Jadi dengan jarak jauh gitu ya. Dengan jarak jauh tanpa harus datang langsung ke pasien, tanpa harus mengunjungi secara fisik ke pasien, itu juga satu bagian dari layanan kesehatan. Jadi layanan kesehatan tidak selalu dalam bentuk datang langsung fisik, face to face tidak, tapi bisa dalam kondisi yang dia jarak jauh gitu ya, jarak jauh. Tapi dengan catatan tidak ada kendala sinyal atau kendala hal yang lainnya gitu ya. Karena kalau ada kendala sinyal, ada kendala-kendala tertentu yang itu menjadi susah untuk telehealth ya, memang ini apa para perawat juga memang dibutuhkan untuk langsung face to face kepada pasien, misalkan home care di rumah dan sebagainya gitu ya. Ini juga diperlukan. Nah, teman-teman perawat yang dia fokus di wound care itu terkadang mereka menggunakan apa namanya WhatsApp gitu ya untuk mengontrol kondisi luka dari pasiennya. Jadi ketika lukanya mulai membaik, kemudian masih bisa dipantau jarak jauh, mereka menggunakan video call atau mungkin apa WhatsApp atau mungkin yang lain sebagainya. Difoto, kemudian dilihat progresnya dan sebagainya. Ini bagian dari virtual care. Jadi tidak selalu dalam keadaan pasien dia datang ke mana, perawat datang ke rumah kemudian home care tidak gitu, tapi kadang ada kondisi di mana memang perawat dia perlu untuk memantau jarak jauh gitu ya. Ketika kondisinya sudah mulai membaik dan tidak diperlukan apa visit kepada di rumah si pasien tadi seperti itu. Nah, telemedicine dengan telehealth itu dia hampir sama Bapak Ibu semuanya, hampir sama. Telemedicine, telehealth, telenursing itu dia hampir sama gitu ya. Jadi telehealth itu adalah contoh atau mungkin dia induk dari telemedicine atau mungkin telenursing seperti itu. Dan ini sudah mulai banyak digunakan khususnya pada kasus-kasus yang dia tidak urgent gitu ya. Jadi kalau kasus urgent, kasus pasien yang di jantung, di nafas ya tetap harus didatangi langsung, harus diberikan terapi secara langsung, tidak dengan telenursing, telemedicine itu nggak akan berikan pengaruh gitu ya. Jadi kita nggak bisa RGP pasien jarak jauh itu nggak bisa gitu ya. Kita ganti dressing jarak jauh nggak bisa. Tapi ada kondisi tertentu yang memang kita dibutuhkan untuk langsung kepada datang ke pasien seperti itu ya. Nah, kadang pasien itu dia senang ketika diskusi face to face dengan tenaga kesehatan ya, dengan konsultasi, dengan apa namanya cerita. Kadang pasien lebih banyak cerita gitu ya. Kadang kita tanya satu kalimat, pasiennya ceritanya mungkin sampai apa namanya lama sekali, dia cerita panjang lebar seperti itu ya. Nah, ini bagian dari bentuk komunikasi ya. Kadang sebagian kondisi kita memang butuh ketemu langsung dengan pasien gitu ya, karena dampak psikologis itu lebih terasa ketika kita ketemu langsung dengan pasien daripada dengan face to face gitu ya. Tapi ada satu kondisi di mana memang kita perlu face to face dengan virtual care, tidak datang langsung kepada si pasien tadi gitu ya. Jadi misalkan dalam satu bulan ada 5 kali visit ya mungkin satu atau dua itu dia adalah virtual care, yang tiganya adalah misalkan dengan langsung home care kepada si pasien tadi seperti itu ya. Karena memang ada kondisi yang memang kita butuh langsung ke pasien ya, apalagi di pasien-pasien dengan medical bedah itu banyak yang dia butuh home care gitu ya. Dia butuh home care, dia butuh ada di penyakit kronis, dan ketika kronis ya berarti identik dengan ini Bapak Ibu apa tata laksana yang lama gitu ya. Yang lama, yang konsisten, yang itu ada ukuran terapinya dan sebagainya. Itu kadang bisa kita lakukan dengan telenursing seperti itu ya. Telenursing. Jadi di sini ada dua apa namanya istilah, ada telemedicine, ada telenursing, tapi kita sebagai perawat menggunakan yang telenursing. Jadi perbedaannya ada pada konsep dasarnya seperti itu ya. Kalau medicine dia lebih banyak fokus di curing Bapak Ibu semuanya ya, dia curing kayak gitu atau pengobatan kayak gitu ya, medikasi dan sebagainya. Tapi kalau nursing dia mencakup apa yang sudah kita pelajari dari pengkajian, dari diagnosa sampai dengan evaluasi ya, seperti itu. Jadi lebih luas dari aspek itu ya. Kita bisa fokus pada kebutuhan dasar pasiennya, kemudian kita bisa memberikan satu intervensi yang apa namanya bagus dengan apa menggunakan medicine dan juga dengan komunikasi dan sebagainya. Jadi di sini ada beberapa perbedaan yang mendasar terkait telemedicine dan telenursing. Mungkin sama-sama menggunakan WhatsApp, tapi satunya medicine, satu nursing itu dia akan berbeda pendekatannya, gitu ya. Karena beda profesi tadi. Nanti akan ada telefarmasi dan sebagainya. Jadi ini yang membedakan antara satu profesi dengan profesi yang lainnya. Jadi masing-masing profesi itu punya satu job desk sendiri-sendiri ya. Kalau nursing ada sendiri, nanti medicine ada sendiri dan sebagainya gitu. Dan ini menjadi satu kunci ketika kita bekerja di mana di rumah sakit ya. Jadi kerja kolaborasi itu dia punya apa? Setiap profesi dia ada sendiri, ada apa?
job desk-nya sendiri. Perawat ya pekerjaannya sendiri, nanti dokter sendiri, bedah sendiri dan sebagainya gitu ya. Sehingga dengan adanya macam-macam dengan beragam profesi nanti, tapi tujuannya sama ya. Tujuannya mengatasi permasalahan fisik dan psikis pada si pasien tadi gitu ya, dengan beragam pendekatan ya, nanti medisi sendiri, nursing sendiri, kemudian farmasi sendiri, kemudian nanti dokter bedah sendiri dan sebagainya. Jadi itu tujuannya ya nggak jauh-jauh dari satu hal. Jadi mengembalikan pasien kepada kondisi sebelum dia sakit seperti itu. Nah, telemedicine dengan telenursing itu ya bagian dari metode sebenarnya. Metode untuk memberikan layanan kesehatan kepada pasien dalam konteks yang dia non urgent Bapak Ibu ya, non urgent case seperti itu. Tapi ketika pasiennya dia dalam kondisi yang kritis, kondisi-kondisi yang dia memang butuh intervensi secara fisik atau face to face ya memang kita butuh ini langsung ke pasien gitu ya. Misalkan RJP atau memberikan ventilasi itu ya tetap kita kita datang langsung kepada si pasien tadi seperti itu ya. Nah, nanti akan saya sampaikan tentang ini Bapak Ibu, triase dalam telenursing nanti akan ada konsepnya sendiri ya, triase. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan dalam kondisi gawat seperti itu dan memang kita tidak mungkin datang ke tempat si pasien, ya kita bisa memberikan satu instruksi kepada keluarga pasien untuk datang ke tempat kesehatan yang terdekat dari rumah si pasien tadi ya gitu ya. Ini yang disampaikan di artikel ini. Jadi telemedicine ini asalnya digunakan pada kondisi yang non urgent. Jadi kondisi-kondisi yang pasien tidak dalam keadaan kritis gitu ya. Itu konsepnya di situ. Tapi ketika kondisi kritis sementara kita sedang follow up pasien ya kita tetap memberikan instruksi kepada keluarga untuk datang ke tempat terdekat kesehatan yang terdekat dari rumah si pasien tadi seperti itu ya. Makanya harapannya di setiap desa, setiap kampung itu ada satu nakes yang dia ada di situ ya, sehingga dia bisa membantu untuk ketika ada satu masalah kesehatan dia bisa memberikan respon yang cepat ketika ada satu masyarakat yang dia mengkomplainnya gitu ya. Nah, ini yang menjadi konsep ketika kita belajar tentang telemedicine atau telenursing semuanya. Oke. Ini ada satu paper Bapak Ibu, ada satu paper yang menyampaikan bahwa di Jerman itu ternyata ada satu problem kekurangan tenaga perawat ya. Ini di paper tahun 2023 November kemarin. Ini bagaimana Jerman merespon kekurangan tenaga keperawatan gitu ya. Dan di sana juga ternyata ada beberapa perawat yang dia masih diploma ya, masih D3 seperti itu sehingga mereka membuat satu kebijakan bahwa diploma ya dia harus meningkatkan kompetensinya dengan minimal dia S1 seperti itu dari bachelor degree gitu ya. Seperti itu dengan meningkatkan sering pelatihan, ikut pelatihan itu menjadi satu hal yang penting bagi para perawat terutama di daerah Jerman gitu ya. Nah, disampaikan di paper ini bahwa nurse the backbone of healthcare. Jadi perawat itu dia tulang punggung layanan kesehatan. Itu benar sekali Bapak Ibu sebenarnya. Benar sekali karena kalau nggak ada perawat ya nanti yang nganti infus siapa, yang nganti dressing siapa dan sebagainya. Jadi memang benar kalau perawat itu dia tulang punggungnya layanan kesehatan ya, gitu. Dan keperawatan ini is a highly complex phenomenon. Jadi keperawatan itu ada satu fenomena yang sangat-sangat kompleks ya, sehingga ini memang butuh kalau kita belajar teori itu ya yang banyak teori-teori keperawatan yang itu abstrak ya Bu sebenarnya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah belajar teori keperawatan dan itu ada levelnya ya, ada abstrak, ada yang praktis dan sebagainya gitu ya. Jadi itu menjadi satu gambaran ya kalau profesi kita profesi yang benar-benar memang punya satu efek yang signifikan di layanan kesehatan sampai dengan sebagian pakar menyampaikan kalau nurse are the backbone of healthcare, jadi tulang punggungnya. Betul sekali, saya setuju dengan statement itu, gitu ya. Nah, di negara Jerman itu ada problem kekurangan perawat itu karena beberapa faktor misalnya, beberapa faktor gitu. Nah, di sini ada beberapa kondisi di mana yang sering dialami oleh para perawat ketika mereka bekerja di luar negeri seperti itu. Jadi yang pertama adalah the diversity of post pasien. Jadi ada perbedaan budaya yang ada pada si pasien tadi seperti itu. Baik budaya atau mungkin dari aspek medical condition, kondisi dari fisik pasiennya seperti itu. Ini tantangan bagi para perawat gitu ya.
Jadi mengenali kondisi budaya pasien gitu ya, kemudian kondisi fisiknya, kondisi background, kemudian sosial background dari pasien itu juga hal yang sangat penting untuk dipahami oleh para perawat gitu ya. Jadi misalkan para teman-teman perawat yang sekolah atau yang asli Jawa gitu ya, kemudian dia bekerja di luar negeri, dia bekerja di Kalimantan atau di mana itu dia tetap harus belajar budaya di sana gitu ya. Budaya di sana seperti apa dan sebagainya. Perawat yang kerja di mana? Di Saudi, di Timur Tengah atau di negara-negara yang lain itu juga dia juga harus butuh belajar budaya. Jadi selain belajar dengan aspek skill keperawatan itu dia juga butuh belajar budaya di sana seperti apa ketika sakit sehingga dia paham beberapa hal yang itu mungkin menjadi hal yang kurang bagus bagi atau mungkin hal yang dipandang kurang bagus bagi masyarakat yang ada di tempat dia bekerja seperti itu ya. Di Jepang kemudian di Australia dan atau mungkin di negara-negara yang maju itu juga memang ada perbedaan budaya dan teknologi yang sangat signifikan ya gitu sehingga memang para perawat dia harus harus ini lagi ya belajar dan sebagainya gitu ya. Beberapa alumni alumni kami kemarin ada yang bekerja di Jepang dan ternyata di sana harus tes ini harus ukom lagi di sana ya. Jadi ukom yang di Indonesia itu ketika disampaikan di Jepang sana di sebagian rumah sakit itu dia kamu harus tes lagi karena dia beda standar kayak gitu. Jadi kemarin sempat sharing-sharing dengan kampus di sini kemudian ternyata hukum di Indonesia dengan Jepang itu dia berbeda standarnya sehingga para perawat yang ingin kerja di Jepang itu dia harus tes kompetensi lagi, dia harus belajar lagi seperti itu ya dengan kondisi kondisi budaya kemudian kondisi teknologi yang berbeda. Tapi kalau penyakit ya kurang lebih di mana-mana sama ya semuanya. Orang asma, orang diabetes, hipertensi itu ya di mana-mana kurang lebih sama kondisinya. Gejalanya sama. Cuman cara kita menangani, cara kita menghadapi pasien itu yang perlu kita pelajari ketika kita ada di tempat yang berbeda seperti itu ya. Eh, Mungkin satu pulau tapi beda kota itu barangkali kita juga harus harus ekstra hati-hati kepada para pasien-pasien kita seperti itu ya. Jadi misalkan pasien dari beda kota, kemudian ada misalkan perawat yang ada di Magelang, kemudian ada pasien dari Surakarta, dari Surabaya datang ke Magelang, dia dirawat di sana, jadi tetap kita harus mengkaji di sana, untuk mengkaji dari aspek budaya dan sebagainya. Itu hal yang sangat penting gitu ya. Jadi beda beda budayanya, beda cara berbicaranya itu kan berpengaruh terhadap nursing care yang kita berikan seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah short take of nurses which is resulted in high workload seperti itu. Jadi ini disebabkan dampak dari ini, dampak dari pekerjaan yang terlalu banyak. Ini akan menjadi sebagian orang itu dia tidak memilih profesi keperawatan seperti itu karena beban yang cukup tinggi gitu ya. Tapi ini sekarang buktinya adalah ya banyak masa keperawatan itu setiap tahun dia pasti banyak yang daftar masuk di kampus-kampus yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi meskipun mereka tahu kalau para itu dia pekerjaannya bukan pekerjaan yang simpel, yang ringan, tapi mereka tetap semangat untuk jadi perawat seperti itu. Nah ini yang perlu kita apresiasi. Meskipun beban kerja banyak itu menjadi satu hal yang tantangan bagi perawat, tapi kadang itu tidak menjadi tidak mengurangi semangat ya para teman-teman yang lulusan SMA untuk kuliah di perawatan seperti itu. Yang ketiga adalah complexity of multidisciplinary collaboration and komunikasi. Jadi ini yang yang terkadang menjadi tantangan bagi para perawat. Jadi complexity dari atau aspek kolaborasi dan komunikasi. Yang tadi sudah kita singgung tentang komunikasi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah speed of technology advance. Jadi perkembangan teknologi ini juga menjadi tantangan bagi perawat. Termasuk juga sekarang dengan banyak teknologi yang ada di rumah sakit, teknologi yang macam-macam gitu ya. Jadi ada sistem A, sistem B gitu ya. Sistem A belum selesai kita kuasai, sudah ada sistem B lagi, sistem C dan sebagainya. Ini yang menjadi tantangan dari karena masing-masing hospital itu sepertinya punya sistem yang beda-beda. Mulai dari presensi itu beda-beda ya. Presensi, kemudian sistem rekam medis itu ya hampir dia berbeda-beda seperti itu ya dan sebagainya itu yang sering di-sharingkan oleh beberapa teman-teman perawat. Jadi di masing-masing hospital itu dia punya beda-beda teknologi, tapi ya kurang lebih dia
punya satu tujuan yang sama seperti itu. Jadi bagaimana memaksimalkan layanan keperawatan ya dengan teknologi tadi seperti itu. Kemudian yang kelima adalah increasing crisis in public health and due to natural disaster. Jadi bencana alam itu seringkali mengganggu apa namanya beberapa jenis layanan yang ada di rumah sakit atau mungkin di klinik seperti itu ya biasanya. Di Magelang ini yang paling sering adalah bencana Merapi gitu ya, yang setiap tahun dia erupsi kemudian memberikan satu dampak yang cukup lumayan di beberapa tempat yang ada di Magelang seperti itu. Di Jerman pun juga sama, yang di paper ini saya membaca dari apa namanya artikel yang tadi kita baca. Jadi di Jerman itu juga ada satu disaster yang mereka mengganggu apa yang menghambat di layanan kesehatan sehingga membutuhkan tadi ya telemedicine atau nursing atau mungkin virtual care tadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah the fast pace of change. Jadi cepatnya perkembangan ya dari medical and nursing knowledge. Jadi ini bisa kita lihat dari perkembangan teknologi atau mungkin beberapa artikel publikasi yang ada di jurnal-jurnal seperti itu ya. Jadi hampir setiap bulan itu ada saja ribuan atau mungkin ratusan artikel yang terbit di banyak jurnal. Itu yang menunjukkan bahwa teknologi itu tetap setiap tahun dia pasti berkembang seperti itu ya. Ini bisa kita lihat dari banyak jurnal yang dia muncul seperti itu ya. Setiap terbit dia kadang menerbitkan 5 artikel, kadang 10 artikel dan sebagainya. Itu menunjukkan yang itu dia terus berkembang seperti itu ya. Kemudian kalau kita membaca tentang virtual care sebenarnya ini sudah mulai banyak apa namanya digunakan sejak corona gitu ya. Meskipun sebelum corona juga sudah digunakan, tapi ketika corona itu sudah mulai banyak para nakes yang dia kolaborasi dengan apa pakai yang expert di informatika untuk membuat satu aplikasi yang berfungsi untuk telemedicine atau mungkin telenursing seperti itu ya. Sehingga ketika memberikan layanan kesehatan dengan physical distance dan sebagainya ya, itu bisa meningkatkan ini apa namanya quality of care dari para pasien-pasien yang ada di rumah sakit seperti itu ya. Jadi physical distance care, jadi misalkan memberikan layanan tapi dengan jarak jauh itu juga bagian dari virtual care. Karena memang ketika corona juga memang apa banyak yang mereka menerapkan physical distance gitu ya. Jadi ada pembatasan antara beberapa pasien dengan perawatnya seperti itu. Sehingga ketika menggunakan teknologi juga memang butuh untuk apa namanya dimaksimalkan gitu ya. Nah, kadang antara perawat ketika di bangsal pun ketika mereka kerja di bangsal COVID-19, kemudian dia ada sebagian perawat yang ada di bangsal COVID, kemudian satunya dia di luar bangsal COVID, itu mereka juga menggunakan aplikasi ya, menggunakan telepon, menggunakan WhatsApp, menggunakan video call untuk apa? Memantau kondisi temannya ketika dia ada di dalam bangsal COVID gitu ya. Jadi yang di luar bangsal dengan yang di dalam bangsal mereka saling video call kemudian cerita kondisi pasiennya gimana dan sebagainya gitu ya. Itu kemarin kan memang menjadi satu hal yang apa namanya yang menjadi tantangan bagi teman-teman perawat yang apa jaga di bangsal COVID-19 sehingga dia berjam-jam di sana menggunakan hazmat kemudian dengan APD level 3 dan sebagainya itu kondisi satu tantangan yang luar biasa sehingga teman-teman yang ada di luar bangsal COVID mereka seringkali memantau dengan telepon gitu ya kemudian dengan WhatsApp kadang dengan macam-macam teknologi yang itu bisa digunakan gitu ya. Karena untuk mengurangi apa stresor teman-teman perawat yang ada di dalam bangsa COVID seperti itu ya. Jadi virtual care itu bisa diterapkan sesama dengan nakes yang ada di eh, rumah sakit, ya, tujuan untuk memberikan satu layanan keperawatan kepada pasien-pasien gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah healthcare is becoming virtual di tengah-tengah krisis ya. Tapi ini menjadi satu hal yang apa transisi karena memang ada kondisi tertentu yang membutuhkan untuk layanan virtual seperti itu ya. Nah, disampaikan juga bahwa memang ketika kita memberikan satu apa layanan kesehatan ya, teaching about patient self management itu akan meningkatkan apa people sense of independence and self worth. Jadi ketika para perawat itu memberikan atau mengajarkan kepada pasien tentang self management gitu ya, itu akan meningkatkan ini ya, apa, people sense of independence. Jadi meningkatkan kemandirian pasien gitu. Dan juga dia memandang bahwa pasien dia punya kemampuan atau yang disebut sebagai self worth tadi. Jadi pasien dia punya kemampuan bahwa dia mampu untuk menangani permasalahan klinis yang ada pada dirinya seperti itu ya.
Tapi dengan catatan tetap melibatkan keluarga, kayak gitu. Jadi meskipun kita fokusnya pada self management, tetap kita melibatkan keluarga, gitu ya. Jadi pasien-pasien yang dia di rumah, kemudian dia paham dengan teknologi, bisa menggunakan handphone, kemudian dia bisa kita ajak komunikasi dengan WhatsApp atau dengan video call, itu akan bisa meningkatkan sense of independency. Jadi dia bisa meningkatkan kemandirian pasien karena pasien merasa dia ada yang memantau, ada yang memperhatikan, ada yang follow up sehingga dia bisa lebih maksimal dalam self care atau self management yang ada di rumah seperti itu ya. Gitu. Jadi di antara inti atau di antara strategi untuk meningkatkan kemandirian pasien adalah dilatih dengan self management tadi seperti itu ya. Dan self management dia berbeda-beda di masing-masing penyakit ya. Ini sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya ini tahun 1879 ya ini di paper Lancet lama sekali ini mereka menggunakan telepon untuk mengurangi beberapa kunjungan yang itu tidak urgent gitu ya semuanya. Jadi tahun 1879 ini sudah menggunakan telepon untuk menghubungi pasien untuk memberikan pelayanan kesehatan ya virtual care di sebagian negara seperti itu. Kemudian tahun 1925 itu sudah mulai menggunakan radio ya, menggunakan radio dan sebagainya sehingga mereka memberikan pemantauan kesehatan dengan dengan jarak jauh ya, dengan jarak jauh gitu. Tapi ini sifatnya masih ketika pasien dalam kondisi yang ini bukan kondisi yang urgent, jadi dia hanya memantau memberikan satu edukasi, dia mengkaji atau mungkin melihat progres dari terapi pasien itu dia menggunakan telepon atau mungkin radio seperti itu ya. Nah, kemudian disampaikan juga Bapak Ibu semuanya, jadi ini juga dilakukan oleh sebagian nakes ketika mereka memantau astronot yang ada di luar angkasa gitu ya. Jadi astronot di luar angkasa itu dia juga butuh dipantau ya, butuh dipantau kesehatannya seperti itu. Jadi dia dulu di luar angkasa dia seperti apa makannya, seperti apa kehidupannya di sana, dia tetap butuh butuh dipantau seperti itu ya. Jadi ini dikembangkan oleh beberapa nakes yang ada di Amerika untuk memantau para astronot yang ada di mana di angkasa sana gitu. Nah, ini virtual care dari situ sebenarnya perkembangannya. Jadi memantau atau mungkin memberikan satu assessment ya kepada eh, apa masyarakat atau sebagian pasien dalam ruang yang dia sangat jauh atau mungkin ada dari jarak jauh seperti itu. Nah, ini beberapa paper dari Amerika mereka itu menggunakan pemantauan jarak jauh untuk para astronot yang ada di luar angkasa sana. Karena mereka butuh dipantau kesehatannya gitu ya. Dia makannya gimana di sana, kemudian dia di sana BAB-nya gimana itu juga ditanyakan sampai hal yang sangat detail seperti itu ya. Dan ini menjadi satu hal yang penting ya bagi nakes yang mereka diberikan kewajiban untuk menghandle astronot ketika dia ada di luar negeri, di luar angkasa seperti itu. Ini NASA memang dikenal sebagai satu organisasi yang memang fokus pada ini ya, pemantauan di luar angkasa seperti itu. Sehingga para astronot yang ada di sana tetap juga harus diamati ya tentang perkembangan atau mungkin dari aspek fisiologisnya, bagaimana kondisi fisik yang di sana seperti apa gitu ya. Oke, kemudian definisi ya, jadi ini kalau kita lihat dari definisinya, tele itu dia berarti distant, Bapak. Jadi ketika kita mendengar istilah tele itu dia artinya adalah dari kejauhan, gitu ya, dari kejauhan. Jadi dia tidak face to face, tapi dia dari kejauhan. Nah, kejauhan tidak ada ukurannya minimalnya berapa, gitu ya. Jadi kita bisa misalkan seorang perawat yang dia di beda lantai gitu ya, beda lantai, kemudian dia memberikan satu edukasi kepada pasien di lantai yang berbeda itu masuk dalam kategori yang tele. Artinya dia dalam jarak jauh, tidak langsung ketemu dengan pasiennya. Itu maksud dari tele seperti itu. Jadi eh, itu kemudian berkembang ya, berkembang ada yang telehealth, ada telemedicine, telenursing itu juga sama kurang lebihnya ya. Nah, telenursing itu dia jenis layanan kesehatan yang memang itu fokus pada keperawatan. Kalau telemedicine berarti dia lebih fokus pada yang kedokteran atau mungkin rekan-rekan yang ada di dokter seperti itu ya, telefarmasi dan sebagainya. Jadi ada macam-macam yang menggunakan istilah tele tadi ya, telemental health dan sebagainya ya. Nah, itu kemudian yang berikutnya adalah ini telenursing. Ya, telenursing dia adalah satu
kegiatan keperawatan yang dia fokusnya pada case manager ya, case manager, kemudian dia konseling, kemudian head educator, kemudian triase, kemudian collecting informasi dan sebagainya ya. Jadi ini yang apa namanya, yang menjadi fokus keperawatan ya. Jadi tindakan perawatan yang sudah sehari-hari kita lakukan itu dia apa dikonversikan menjadi tindakan jarak jauh seperti itu ya. Tapi ini dalam kondisi ketika non urgent case, jadi kondisi yang tidak urgent seperti itu ya. Dan kemarin saya membaca ada satu istilah yang namanya triase, Bapak Ibu sekalian. Ada triase ya. Telepon triase ya. Ini yang sangat menarik sekali ya. Telepon triase. Jadi ini satu proses untuk mengidentifikasi kondisi pasien atau keluhan fisik pasien dengan mengkaji dari aspek jarak jauh seperti itu ya. Telepon triase kayak gitu. Nah, telepon triase ini digunakan ketika pasien atau keluarga pasien dia menelpon satu layanan kesehatan dan dia dalam kondisi yang dia urgent seperti itu. Sehingga nanti nakes yang memberikan satu advice kepada si pasien tadi, memberikan advice pada keluarga pasien untuk memberikan atau bertindak atau mungkin dia berbuat sesuatu ketika dia ada komplain ya, ketika dia menerima panggilan dari satu orang yang dia kondisi sedang urgent seperti itu. Jadi ini disebut sebagai telepon triase seperti itu ya. Nah, ini ada satu website, sebenarnya ada satu website dan dia menggunakan model yang dibuat oleh Smith Thompson gitu. Dan Smith Thompson itu dia membuat ini Bapak Ibu. Jadi apa? Telehead triase. Jadi membuat satu triase yang dia punya beberapa guideline ya. Nanti akan saya tunjukkan contoh guideline-nya. Ini mereka membuat satu model ya, model untuk telepon triase ketika kita menerima komplain dari pasien yang dia jarak jauh gitu ya. Misalkan sedang jaga di puskesmas atau di klinik, kemudian ada yang telepon dari desa yang lumayan jauh, kemudian dia telepon dan mengeluhkan ada suatu kondisi yang kritis sehingga diberikan suatu advice kepada oleh nakes yang menerima telepon tadi. Jadi ini disebut sebagai triase, telepon triase seperti itu. Jadi triase tidak langsung kepada pasien secara fisik, tapi dia triasenya pada ketika jarak jauh seperti itu. Nah ini hal yang saya kira sangat baru ya, sangat baru dan bisa kita gunakan ketika kita menerima satu telepon dari masyarakat yang dia mengeluhkan atau mungkin dia sedang butuh tindakan yang cepat dari nakes seperti itu ya. Jadi selain nakes memberikan advice, dia juga kalau memang pasien dia membutuhkan satu penjemputan pasien ya kita juga memberikan satu layanan untuk datang ke rumah pasien. Nah, gitu. Tapi sepanjang kita atau mungkin selama kita dalam perjalanan menuju rumah pasien ya tetap kita memberikan suatu advice kepada si pasien dengan telepon tadi seperti itu. Jadi namanya telepon triase sebenarnya. Ya, ada satu buku menarik. Ini cuman kemarin saya browsing kok belum ada versi yang ini PDF full text-nya sehingga ini mungkin menjadi referensi ya buat kita, buat Bapak Ibu semuanya ketika ingin mendalami telepon triase protokol untuk perawat. Jadi ada macam-macam buku yang membahas tentang telepon triase ya. Dan itu ada yang untuk perawat, ada yang untuk medisin dan sebagainya. Tapi ini yang saya temukan kemarin adalah yang khusus untuk perawat. Jadi ini sangat menarik sekali. Cuman saya belum belum menemukan versi PDF-nya. Jadi ini mungkin menjadi trigger saja buat kita untuk belajar tentang telepon triase protokol, gitu ya. Jadi ini hal yang yang saya kira baru ya. Dan kemarin ketika saya ikut pelatihan PPGD itu sepertinya belum banyak disampaikan tentang telepon triase, gitu ya. Triase sudah ketika pasien dia sudah sampai di IGD kemudian masuk triase. Tapi ketika pasien masih di rumah itu masih belum ada fase triasenya. Tapi ternyata itu ada satu konsep sendiri ya dari telepon triase protokol. Barangkali ini bisa dimasukkan ya di kurikulum PPGD atau pelatihan-pelatihan gawat darurat itu sehingga itu bisa kita bisa memberikan advice kepada pasien dengan jarak jauh dengan jarak jauh gitu ya. Tapi meskipun begitu tetap ada tuntutan untuk melihat langsung kondisi pasiennya gitu. Jadi ketika pasien dia telepon kondisinya dia kritis ya kita tetap memberikan advice tapi tetap kita bisa datang langsung kepada ini ke pasien tadi yang telepon. Tidak terus-menerus diberikan advice jarak jauh itu kan nanti akan kita nggak tahu kondisi yang ada di sana sehingga ini bisa menjadi satu hal yang kurang pas saja ketika kita pasien dia
telepon ya, keluarga dia telepon tapi kita tidak datang langsung ke pasien kayak gitu. Tapi tadi kita bisa kombinasi ya, kombinasi dengan memberikan advice kepada pasien kemudian dan keluarganya. Kemudian kita juga bisa apa datang langsung ke lokasi seperti itu. Karena tadi ya kalau di BPGD itu ada satu apa materi untuk memanggil ya, memanggil nakes atau mungkin tempat yang terdekat untuk memberikan satu layanan atau mungkin dijemput untuk diberikan satu terapi-terapi yang untuk menyelamatkan pasien seperti itu ya. Tapi ini yang saya kira belum banyak disampaikan di BPGD sehingga ini bisa dijadikan sebagai apa kurikulum atau tambahan kurikulum baru bagi teman-teman yang melatih atau menjadi trainer BPGD. Jadi telepon triase protokol ini sangat bagus sekali ya Bu semuanya. Bagus sekali. Tentunya ini disampaikan juga kira-kira dalam kondisi apa sih kita bisa memberikan advice kepada pasien dalam jarak jauh gitu ya. Karena meskipun dia dalam konteks triase tetap ada kondisi tertentu yang itu memang membutuhkan apa datang langsung ke apa lokasi pasiennya tidak langsung jarak jauh Bu tolong ini itu tidak bisa tapi kita harus butuh melihat langsung atau mungkin intervensi langsung kepada si pasien tadi. Jadi ada beberapa kondisi yang itu memang bisa kita lakukan telepon triase ada yang memang kita butuh langsung datang ke pasien tadi gitu misalnya. Nah, ini di beberapa negara ini sudah diterapkan telepon triase. Jadi ini konsep secara basicnya telepon triase dia adalah triase yang jadi operatornya dia duduk ya, duduk kemudian dia menggunakan headset, kemudian dia menerima panggilan dari pasien dengan berbagai macam permasalahan kesehatan, kemudian dia memberikan advice seperti itu. Telepon datang, kemudian dia keluhannya apa, kemudian dia memberikan saran kepada si pasien tadi. Ini di luar negeri sudah mulai banyak digunakan telepon triase sehingga pasien-pasien yang dia telepon atau mungkin apa namanya yang dia mengeluhkan kondisi kesehatan dia bisa dapat saran dari nakes yang dia atau tempat yang dia sudah membuka layanan telepon triase seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada nonverbal komunikasi has always been crucial in nursing, but telepon triase and advising service may necessitate and higher readiness dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika kita menerima telepon ya, konsep yang bisa kita pahami di sini. Jadi ketika kita menerima telepon dari pasien, dari keluarganya, itu kita perlu melihat respon nonverbal dari pasien tadi. Nonverbal bisa kita lihat dari respiration rate-nya, apakah dia ketika berbicara itu dia apa megap-megap atau mungkin dia seperti orang sesak nafas atau mungkin ada background yang apa yang background noise relay dan sebagainya yang dia mengganggu komplain dari pasien itu juga akan mempengaruhi dari edukasi yang diberikan kepada si pasien tadi gitu ya. Jadi ada banyak tantangan yang dihadapi oleh para perawat di luar negeri yang mereka menerapkan triase atau telepon triase seperti itu ya dari harus memahami betul apa namanya suara yang didengar misalkan dari cara dia berbicara kemudian apakah dia ada tanda-tanda sesak nafas atau mungkin yang sebagainya seperti itu ya. Ini tantangan yang apa namanya yang dihadapi oleh para nakes yang ada di luar negeri seperti itu. Teknologi semakin maju tapi juga semakin maju pula tantangannya itu yang apa namanya yang sering ada ya di banyak publikasi atau pengalaman-pengalaman dari tenaga kesehatan yang dia melakukan telenursing seperti itu. Nah, kemudian ini ada dua statement. Jadi pre-hospital emergency telepon triase has been found to be effective. Jadi ternyata pre-hospital emergency atau mungkin edukasi ketika pasien dia sebelum masuk ke rumah sakit dengan telepon tadi menjadi hal yang sangat efektif untuk dilakukan seperti itu. Jadi ketika ada telepon dari luar dari masyarakat, dia ada keluhan sesak nafas atau keluhan yang lainnya, kemudian kita memberikan satu advice kepada si pasien tadi itu akan menjadi hal sangat efektif sebelum pasien dia dibawa ke rumah sakit seperti itu ya. Jadi selain kita memberikan advice kepada keluarga pasien, tetap kita sarankan untuk datang ke rumah sakit ketika di rumah tidak ada resource yang bisa digunakan, misalkan tidak ada tabung oksigen atau mungkin yang sebagainya seperti itu ya. Nah, ini ada 3 langkah yang dilakukan untuk apa pre-hospital emergency, jadi identifikasi kondisi, pengkajian, kemudian menentukan apa jenis bantuannya, kemudian memprioritaskan apa namanya tim untuk menjemput pasien yang tadi telepon seperti itu ya. Nah, rescue squad jadi apa namanya memilih atau mungkin meminta beberapa tim yang untuk berfungsi untuk menjemput pasien yang tadi telepon dan dalam keadaan gawat seperti itu ya.
Ya. Karena sebagian masyarakat kita dia bingung ketika di rumah dia henti nafas, dia bingung harus ngapain gitu. Padahal dia bisa telepon ya, bisa telepon dan itu menjadi satu hal yang sangat bagus ketika para pasien kita atau sebagian apa masyarakat dia sadar kalau kita butuh telepon kepada hospital untuk bisa dapat satu advice kira-kira harus bagaimana langkahnya seperti itu ya. Nah, seperti apa sih pasien-pasien yang dia menerima virtual care ini jenisnya ada banyak sekali jadi various head symptom ya, dan intinya eh, pasien-pasien yang dia di rumah kemudian dia posisinya dalam konteks dia sedang sudah dalam masa rehabilitasi atau mungkin pasien-pasien yang dia mengeluhkan satu kondisi tertentu ya tetap itu satu kondisi yang atau kriteria yang masuk dalam pemberian layanan virtual care jadi jarak jauh atau mungkin layanan jarak jauh seperti itu ya. Nah, tadi ada triase, kemudian ada telenursing itu bagian dari virtual care gitu ya. Jadi layanan kesehatan yang dia diberikan secara virtual atau jarak jauh kayak gitu. Dan jenisnya dia macam-macam ya, tanda gejalanya dia macam-macam dan apa kadang kita kadang pas sebagian pasien dia masuk triase, kadang pasien dia hanya sekedar konsul saja, kadang kita juga apa hanya melihat dari progres mungkin dari wound healingnya dia seperti apa bagian dari virtual care intinya kita memantau kondisi pasien atau memberikan satu advice kepada pasien dari jarak jauh seperti itu ya dan simptom yang dirasakan pasien barangkali berbeda-beda ketika mereka telepon ada yang ringan ada yang sedang ada yang berat seperti jadi nanti masing-masing gejala ini dia tentunya ada perbedaan intervensinya seperti itu. Nah, di sini peran perawat ada 4 Bapak Ibu sebenarnya kurang lebih ya. Jadi monitoring itu yang terpenting, monitoring dari penyakit kronis pasiennya. Kemudian teaching dan consulting ini juga bagian dari peran perawat. Jadi memberikan saran, kemudian menjadi konsultan itu peran dari perawat ya. Kemudian bahkan di palliative care pun juga bisa dilakukan dengan virtual care. Itu ketika si pasien dia telepon atau mungkin keluarga pasien dia telepon. Misalkan pasien dia pulang sore ini ya dari rumah sakit, kemudian di rumah dia henti nafas atau dia kondisinya kritis, kemudian warga pasien dia telepon ke rumah sakit untuk diberikan satu advice ya, kemudian itu masuk dalam kategori palliative care seperti itu. Misalkan pasien dengan cancer atau pasien-pasien yang kondisi-kondisi kritis yang lainnya seperti itu ya. Yang keempat adalah dengan efektif komunikasi. Jadi virtual care itu akan lebih maksimal ketika nakesnya dia bisa komunikasi dengan efektif dan jelas dan sebagainya seperti itu ya. Jadi ini menjadi kunci atau ini menjadi peran perawat ketika dia memberikan layanan di virtual care seperti itu. Saya skip saja. Nah, ini beberapa hambatan yang sering muncul ketika memberikan layanan virtual care. Jadi ada lack of financial capacity, kemudian ada physical frailty atau gangguan fisik ya semuanya. Kemudian ada gangguan bahasa, ini juga problem ya bahasa. Jadi makanya beberapa teman-teman mahasiswa yang luar Jawa dia kuliah di Jawa, kemudian dia praktek di rumah sakit di Jawa, itu kadang ada sebagian yang dia nggak tahu bahasa Jawa. Nah itu yang kadang jadi problem. Sehingga ini beberapa teman-teman yang dari luar Jawa, sehingga ketika praktek dia digabungkan dengan teman-teman yang dia asli Jawa sehingga dia bisa menjadi translator ketika ke pasiennya gitu ya. Nah, ini bagian dari barrier atau hambatan dalam virtual care seperti itu ya. Bahasa juga penting ya. Atau mungkin perawat Indonesia yang dia kerja di luar negeri ya gitu. Kemudian dia kerja di home care dan dia diberikan pekerjaan untuk virtual care ya tetap dia harus belajar bahasa di mana tempat dia bekerja seperti itu. Ketika dia kerjanya ada di mana di Amerika atau mungkin di Asia, di Singapura atau mungkin di Jepang, atau dia harus belajar bahasa. Jadi jangan sampai ada hambatan bahasa ya. Pasien sesak nafas, kemudian dia perawatnya untuk mungkin dia kurang paham bagaimana menyampaikan sesuatu kepada si pasien, nanti juga akan jadi problem ya. Sehingga ketika sebagian perawat yang ingin kerja di luar negeri, tetap dia harus belajar bahasa yang tepat di mana dia bekerja. Ya. Kalau di Malaysia mungkin tidak begitu signifikan ya perbedaan bahasa, tapi ketika di Thailand, kemudian di Jepang atau di Arab itu kan sangat berbeda sekali bahasanya. Sehingga kita butuh belajar bahasa di sana gitu ya. Saya dulu kuliah di Thailand 3,5 tahunan kayak gitu. Saya nggak begitu mudeng bahasa Thailand sana. Jadi ketika saya di pasar itu ya saya
ketika konten saya nggak tahu. Jadi ketika saya nawar jualan apa, itu pakai pakai apa namanya, pakai bahasa isyarat, pakai kalkulator gitu ya. Misalkan mereka minta 100, sementara saya mau 90, saya kadang nulis di HP 90, kemudian saya tunjukkan di penjualnya. Jadi saya maunya ini, jadi 90, padahal mereka punya 100. Jadi tawar-menawarnya menggunakan apa? Bahasa nonverbal, karena saya tidak begitu bisa bahasa Thailand ya, kayak gitu. Nah ini jadi problem ketika mungkin ada kondisi apa tertentu yang kita butuh memahami budaya sana gitu ya. Makanya para perawat yang dia kerja di luar negeri itu mereka harusnya sudah apa namanya sudah paham bahasa sana dan dia bisa lebih maksimal dalam memberikan layanan di sana seperti itu ya. Dan itu kadang menjadi kurikulum ketika mereka apa namanya praktek di luar negeri ya. Jadi harus ada setahun 2 tahun dia belajar bahasa sana, kemudian apa namanya dia didampingi ketika di hospital, kemudian dia sudah mulai lancar, kemudian dia bisa bisa ditinggal ketika dia ada di pasien yang asli orang luar negeri, sehingga dia bisa komunikasi dengan luas seperti itu ya. Jadi kayak gitu, bahasa menjadi hal yang sangat ini ya, yang sangat lumayan jadi barrier ketika ada di luar negeri gitu ya. Kalau ke Malaysia itu juga tidak begitu ini sih, tidak begitu apa problem dari aspek bahasa gitu ya. Kemudian socioeconomic status, kemudian lack of skill juga penting ya. Jadi sekarang memang karena teknologi semakin canggih ya, perawat juga menyesuaikan ya, dia bisa teknologi, dia paham tentang fitur-fitur teknologi dan sebagainya, sehingga dia bisa menggunakan itu dengan maksimal ya, gitu ya. Terus yang keenam ada lack of face-to-face interaction or direct patient assessment will degrade healthcare quality. Nah ini yang terkadang menjadi problem ketika implementasi virtual care. Jadi karena apa namanya jarang ke pasien langsung itu seringkali menghambat pemberian layanan kesehatan yang ada di sebuah rumah sakit gitu ya. Makanya ketika ada perawat yang dia jadwal 1 bulan dia 5 kali home care, kemudian ya dia bisa 1 atau 2 kali dia boleh untuk memberikan virtual care ya. Mungkin visanya adalah dia langsung kepada ini ya, langsung ke pasien langsung atau home care secara fisik atau face to face seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah inability atau use teknologi. Ini hampir sama dengan yang kelima ya. Jadi memang sekarang karena tadi ya, karena banyak teknologi yang digunakan, kita harus juga memahami bagaimana menggunakannya ya. Kalau error dia bagaimana menanganinya dan sebagainya. Jadi itu menjadi satu hal yang sangat penting gitu ya. Kemudian invasion of privacy ya. Jadi ini disampaikan juga di apa namanya di papernya bahwa memang ketika seorang itu dia menggunakan video call, kadang ada beberapa hal yang dia privasi sehingga pasien kadang tidak mau untuk di-on-kan kameranya seperti itu ya di beberapa layanan kesehatan ketika dia ada diberikan edukasi tapi dia kadang tidak mau on karena mungkin ada privasi yang pasien dia ingin jaga sehingga dia tidak membuka satu informasi atau kamera dan sebagainya seperti itu ya. Oke, seperti itu Pak Ibu semuanya. Ini contoh saja dari beberapa penelitian ya. Telenursing untuk digunakan di pasien dengan type 2 diabetes ini juga sudah banyak digunakan. Topiknya juga sudah banyak sekali, sudah ribuan artikel yang publish terkait apa telenursing ini, narrative review. Ini juga ada Asma Academy ya. Jadi ada Asma Academy ya. Ini saya kira istilah yang unik yang saya baru baca kemarin. Jadi ada Asma Academy. Jadi ini satu penelitian yang mereka fokusnya pada beberapa mahasiswa yang dia sedang belajar telehealth education pada pasien dengan asma, pada anak-anak dengan asma seperti itu. Jadi Asma Academy ya. Jadi mereka khusus belajar asma di level anak-anak atau mungkin di dewasa gitu ya. Jadi ada Asma Academy. Mungkin ke depan ada Hypertension Academy, ada Diabetes Academy. Jadi ini saya kira istilah yang baru yang eh, menarik ya untuk kita pelajari. Di ada beberapa akademi, tapi dia dengan memberikan nama satu penyakit itu menunjukkan bahwa mereka belajarnya fokus pada satu titik penyakit saja. Ada asma, ada macam-macam karena chronic care gitu ya. Jadi mereka fokus di situ. Gitu. Kemudian ini juga ada penggunaan telehealth pada manajemen luka bakar ya. Manajemen telehealth platform apply to burn management. Jadi menggunakan telehealth pada luka bakar gitu ya. Nah, ini barangkali atau mungkin papernya yang disampaikan di sini adalah ketika luka bakarnya dia sudah mulai stabil dan dia bisa dipantau di rumah. Jadi bukan ketika pas pertama kali pasien dia kena luka bakar kemudian dia
terlihat itu tidak, tapi dia lebih banyak ke apa namanya manajemen ketika pasien dia sudah pulang dari rumah sakit seperti itu ya. Meskipun ada sebagian yang dia memberikan layanan jarak jauh, tapi dalam keadaan luka-luka yang dia memang tidak begitu luas ya, sehingga masih memungkinkan untuk dirawat sendiri di rumah tanpa harus di rumah sakit seperti itu. Nah, terakhir ini yang kemarin saya susun ya semuanya. Jadi saya membuat aplikasi, eh, saya berikan nama Kelingan Diabetes Care ya. Jadi ini aplikasi yang berfungsi untuk reminding pasien-pasien diabetes yang terkadang itu atau mungkin sering ya pasien-pasien dia lupa minum obat, sehingga ini menjadi satu pengingat ya. Kemudian kapan dia ke rumah sakit atau ke puskesmas itu juga menjadi bagian dari ini apa remindingnya tadi. Jadi selain obat ini ada beberapa informasi kesehatan, ada konsultasi dengan dokter dan sebagainya gitu ya. Ini sudah kita dapat hak cipta kemarin untuk aplikasinya. Kemudian ini bentuk aplikasinya seperti ini. Ini masih trial ya, masih trial, kita masih sempurnakan di fitur-fiturnya. Jadi ini masih belum kita testingkan ke banyak pasien. Kemarin hanya baru 3 atau 4 orang yang kita testingkan, dan ini masih kita evaluasi ya, kira-kira masih kurang fitur apa saja yang perlu ya. Nah, ini kita membuat warnanya dengan warna-warna yang simpel kayak gitu. Jadi karena banyak pasien yang dia menggunakan WhatsApp, berarti kita dominan atau mungkin sebagiannya kita menggunakan warna yang hijau WhatsApp seperti itu ya. Seperti ini. Jadi ini di chatnya, kemudian ini kita menggunakan apa tampilan-tampilan yang dia simple ya, yang tidak terlalu banyak tulisan, sehingga pasien itu ketika membaca, oh dia, oh ini tekanan darahnya dia sekian kayak gitu ya. Obatnya apa dia tahu ya. Jenisnya, berapa dosisnya, kapan dia diminum itu dia sudah tahu. Sehingga ketika ada notifikasi masuk, remindingnya dia tahu ya. Ketika dibuka notifikasinya dia tahu, misalkan tanggal sekian dia harus ke puskesmas untuk konsultasi, kemudian jam sekian dia minum obat, jam sekian dia olahraga, kemudian jam sekian dia injeksi insulin dan sebagainya. Jadi ini sebagai reminding pasiennya seperti itu ya. Dan ke depan ini insya Allah akan kita kembangkan lagi menjadi aplikasi yang dia berbasis website, kemudian nanti apa namanya remindingnya bisa kita koneksikan ya dengan SMS atau mungkin dengan WhatsApp atau mungkin dengan apa email dan sebagainya. Ini masih kita kembangkan lebih jauh lagi ya. Jadi ini kemarin yang sedang kita kembangkan untuk aplikasi pengingat ya, diabetes care seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Ibu semuanya terkait virtual care ya. Jadi ini kita sudah belajar tentang layanan virtual care. Ini ternyata jenisnya ada banyak sekali, dan hal yang menarik yang saya baca kemarin ada terkait telepon triase protokol. Ini yang saya masih penasaran seperti apa sih isinya ya. Saya baca apa ringkasannya kok kok ini sepertinya wajib dibaca ya, karena ini juga hal yang baru yang kemarin belum kita dapatkan ketika pelatihan WPGD ya. Jadi belum sampai ke telepon triase protokol kayak gitu. Jadi mungkin ini menjadi hal yang menarik untuk kita sharingkan ke teman-teman yang mereka jadi trainer atau pelatih WPGD, sehingga bisa lebih update dalam menangani pasien-pasien dalam jarak jauh gitu ya. Karena dia telepon triase protokol kayak gitu. Baik, ini saya close dulu Bapak Ibu semuanya. Saya izin untuk share screen untuk yang contoh triase protokol dari websitenya. Oke. Nah, ini contoh yang ada di websitenya ya. Jadi di website tadi dia ada beberapa contoh triase protokol yang di apa namanya yang dilampirkan di sini ya. Cuman tidak semuanya, ini saya browsing kemarin kok tidak menampilkan per penyakit ya. Ada indeks, ada daftar isinya, tapi ketika saya klik tidak bisa. Ini mereka hanya memberikan sampel saja. Abdominal pain, kemudian nyeri di telinga, kemudian ankle foot injury, sama jaundice atau kuningan pada bayi baru lahir. Jadi ini sudah ada ininya apa? PDF-nya seperti ini semuanya. Nah, nanti bisa dibaca nih untuk ini, untuk beberapa konsep-konsepnya. Kemudian ini contohnya Bapak Ibu semuanya. Ini penanganan apa? Telepon triase protokol pada pasien dengan abdominal pain pada laki-laki seperti itu. Jadi ini mereka sudah membagi apa? Membagi level nyeri ya. Ada 3 level ya, ada ringan, sedang, kemudian berat. Ini S1, 3 dan sebagainya. Kemudian ini ada karakteristiknya seperti apa ketika nyeri sedang, nyeri ringan dia seperti apa, ini sudah ada di sini ya. Nah, ini yang apa namanya ditanyakan ketika ini
initial assessment kepada si pasien tadi ya gitu ya. Di mana lokasi nyerinya ya gitu. Jadi radius kira-kira nyerinya dia menyebar kemana saja dan sebagainya. Jadi ini menjadi satu pertanyaan yang ditanyakan kepada pasien dengan abdominal pain. Jadi ketika ada telepon dari masyarakat, dari pasien atau dari caregiver pasien dan dia mengeluhkan tentang abdominal pain, ya kemudian ini panduannya yang dibuat oleh Smith Thompson, nah, gitu. Jadi panduan telepon triase ya. Jadi dia semacam konsultasi tapi dia jarak jauh. Ya, jadi dibuat oleh Smith and Thompson, clinical content, nah, gitu. Jadi ini macam-macam untuk bentuk pengkajiannya. Jadi ini ada initial assessment, ada triase questionnya dan sebagainya. Ya, seperti itu ya. Ini contoh saja Bapak semuanya. Contoh. Kemudian ini di websitenya, ini panduan dari panduan dari Smith and Thompson. Ini konsep yang beliau tawarkan ya, ada di websitenya. Cuman untuk PDF dari telepon triase ini saya cari kemarin kok belum nemu yang versi versi PDF full text-nya ya, harus beli ya, gitu. Sekian dolar nggak salah. 80 sekian dolar gitu ya harus. Gitu. Ya, jadi ini intinya adalah ini Bapak Ibu memberikan satu konsultasi jarak jauh ya, jarak jauh, dan ini sudah ada satu panduan yang disusun oleh Smith Thompson dan beliau memberikan satu pertanyaan yang runtut ya, jadi pengkajian nyeri dan sebagainya, ini baru abdominal pain ya, sebelum kondisi-kondisi lain yang dia membutuhkan satu telepon triase gitu ya, semuanya. Seperti itu. Dan Smith Thompson itu dia sudah ini sekitar lebih dari 30 tahun ya membuat satu triase atau nursing triase konten ya yang sudah menjadi satu standar dalam telepon triase care gitu ya. Jadi ternyata ada istilah telepon triase care, jadi memberikan layanan telepon tapi dia sudah sudah banyak digunakan di teman-teman di perawat seperti itu ya. Gitu Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan berikan ini untuk websitenya, nanti bisa di browsing ya, browsing di rumah kira-kira apa saja yang ada di website ini ya. Dan saya kemarin coba browsing, ini tidak begitu banyak resource yang ada ya. Ini sudah saya coba klik semua, tapi kok tidak, hanya sekedar indeks kemudian tidak bisa diklik satu persatu. Padahal ini isinya sangat banyak sekali Bapak Ibu. Jadi ada penyakit dari A sampai Z yang mungkin sudah dibuat protokolnya seperti apa, cuman yang muncul di website kok hanya 4 atau 3 ya, gitu. Jadi nggak banyak. Jadi ada abdominal pain dan sebagainya, ada jaundice ya, ada ankle foot injury dan sebagainya. 4 kalau tidak salah ya, tidak disampaikan semuanya. Padahal ini kalau kita browsing semua, saya kira sangat bagus bagaimana memberikan layanan kepada pasien tapi dengan telepon jarak jauh gitu ya. Seperti itu ya. Baik, saya kembali ke websitenya tadi, ke PDF-nya. Ya, oke. Oke, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kuliah kita sore hari ini, dan kita sudah belajar tentang virtual care ya, virtual care di dalam kesehatan, dan ini adalah istilah yang mungkin sudah sering kita dengar ya. Telemedicine, telehealth itu bagian dari virtual care gitu ya. Dan hal yang menarik bagi saya adalah ini telepon triase protokol ya. Ini saya kira harus belajar lagi, harus browsing lagi, mungkin ada yang sudah versi free-nya sehingga kita bisa membaca full text dari buku ini. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada diskusi atau pertanyaan, silakan untuk ini materi kita hari ini, silakan. Ada yang seprotokol atau mungkin yang lain. Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Fajar. Apakah telenursing bisa dilakukan secara efektif di rumah sakit besar sebagai upaya pemeliharaan kesehatan, tapi di sisi lain, barang kesehatan memiliki kewenangan dalam peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit? Oke, ini kalau efektif adalah jawabannya sangat bisa. Dan ini sudah banyak dibuktikan oleh artikel ya, dan juga beberapa teman-teman di rumah sakit, di puskesmas sudah menggunakan telenursing, tapi masih sebatas menggunakan WhatsApp ya, WhatsApp dan video call. Jadi bisa dilakukan ya, bisa dilakukan, dan itu juga cukup membantu teman-teman perawat yang
yang mereka kadang apa namanya pas tidak bisa home care ke pasien, tapi dia bisa menggunakan layanan telepon kayak gitu ya. Tentunya ini juga melihat kondisi fisik pasiennya yang dikonsultasikan. Jadi apakah di kondisi yang urgent harus ditemui langsung atau mungkin hanya sekedar konsultasi terkait perkembangan penyakitnya atau luka tentunya itu masih sangat bisa dilakukan begitu sebagian teman-teman yang ada di Magelang sudah banyak cerita itu ya. Kemudian di rumah sakit besar tapi iya tapi di sisi lain kesehatan tingkatan keuangan dalam peningkatan kesehatan. Iya, ini masih bisa. Jadi eh, dikolaborasikan. Jadi masing-masing level dari apa namanya? Masing-masing level dari pelayanan kesehatan itu dia punya satu wewenang sendiri dan ada yang satunya dia fokusnya di promosi, kemudian di preventif atau mungkin yang lain sebagainya, tapi ini masih bisa dikondisikan, masih bisa di apa namanya, digunakan di semua level ini, level apa namanya, level layanan kesehatan ya. Jadi ada yang fokusnya dia ada yang langsung ke hospital, ada yang memang sebagian pasien atau sebagian perawat dia memang menggunakan apa media-media tertentu untuk memantau kondisi si pasien tadi. Jadi sangat bisa dilakukan di rumah sakit besar gitu ya, kayak gitu. Itu yang Mas Baca jawaban saya kurang lebih. Jadi sangat bisa dilakukan kayak gitu. Beberapa pengalaman dari teman-teman di Magelang mereka menggunakan itu, tapi ya masih WhatsApp buat video call gitu ya, video call dan sebagainya. Tapi kalau aplikasi-aplikasi yang dibuat di hospital itu masih belum banyak ya, belum banyak digunakan. Mereka lebih fokus menggunakan aplikasi HP yang dipakai sehari-hari gitu ya. Misalkan sebagian perawat dia ada home care di rumah atau mungkin dia di hospital ada satu apa wewenang untuk home care ke pasien ya dia menggunakan aplikasi telenursing tadi ya dengan WhatsApp dengan apa namanya video call dan sebagainya. Gitu. Jadi bisa jalan bareng-bareng yang hospital sama yang puskesmas bisa jalan bareng-bareng kayak gitu. Jadi bisa saling melengkapi dari aspek ini apa jenis layanan kesehatan ya. Satunya dia preventif, kuratif dan sebagainya. Satunya dia fokus di home care dan jadi bisa digunakan itu ya. Karena ketika kita fokus di nursing berarti pekerjaan perawat yang kurang lebih memberikan edukasi, kemudian dia home care, kemudian dia memberikan beberapa intervensi yang itu masih dalam memenang apa profesi keperawatan. Jadi sangat bisa dan apa namanya efektif kayak gitu ya. Tentunya ini efektifnya dilihat dari kondisi si pasiennya seperti apa dulu. Kalau memang pasien dia urgent, kemudian pasien dia memang kondisi kritis ya tetap kita minta untuk segera datang ke rumah sakit atau mungkin kita apa namanya eh, minta ambulan atau jemput dan sebagainya yang sudah dilakukan oleh teman-teman perawat di banyak rumah sakit gitu. Itu mungkin Mas Fajar yang dapat saya jawab dari pertanyaannya. Ini sudah banyak dilakukan ya oleh teman-teman perawat yang di Magelang pun juga apa saya juga dengar beberapa yang sudah mencoba itu sudah menggunakan ya aplikasi-aplikasi yang digunakan sehari-hari ya. Kadang SMS, kadang telepon, video call sudah bisa dilakukan. Gitu. Begitu mungkin dari jawaban saya, dari Bapak lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, tidak ada nampaknya nih Bapak Ibu. Ya, baik. Baik, kalau nggak ada, saya kira cukup untuk kuliah sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, bisa kita terapkan kepada pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit. Kita bisa mencoba dengan virtual care, dengan telenursing, ya, sehingga ya, itu menjadi media-media yang sangat bagus untuk memaksimalkan jenis layanan kesehatan yang ada di sebuah hospital. Gitu, ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan kekurangan dalam penyampaian saya maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun G, Pak Adi. G sama-sama G. Materi ini yang pun kesupen nggih